Yang enak pernah kayak apa ya? Pernah pengen berantem sih sama orang. Talk slow, kita talk tapi slow. Kita mau ngobrol sama Sigit BT. Biasa, sebelum ngobrol browsing dulu. Dan kalau nyari di YouTube, Sigit BT yang nongol paling atas Sigit BT. Yang kedua, Sigit BT YouTube Rewind. Yang ketiga, Sigit BT Cirebon Prank. Yang keempat, Sigit BT VCS. Yang kelimanya, Sigit BT Prank Nanya Terus Menerus. Saya mau konfirmasi dulu sebelum kenalan. Kenapa Anda bikin konten namanya VCS? Kan pikiran saya kemana-mana. Ini kita ngapain sih di sini? Oke, jadi awalnya tuh VCS ya kan lagi Lagi rame tentang podcast. Cuma kalau misalkan Sigit itu ngundang apa ya kayak artis nih, kayak misalnya Atta Halilintar diundang ke Cirebon, kan butuh uang nih ya. Kita cari yang gratis-gratis aja. Jadi menggunakan video call. Video call. Jadi sebelumnya corona tuh. VCS itu singkatannya adalah video call seleb. Oh. Bukan yang anu ya. Sigit BT, YouTuber Cirebon. Tepuk tangan buat yang ada di sini. Waduh, rame ya. Rame. Nonton bayaran nih pasti. Enak aja gak dibayar mereka. Oh, enggak ya? Mereka yang lebih parah dong. Oke. Soalnya saya juga VCS. Oh, apa tuh? Video call semalaman. Oh, aduh. Ini boleh toksik gak sih? Bahaya ya. Nanti kan sensor, tenang. Oh iya. Dia ada Mana kerjanya. editornya yang mana ya? Aduh, Gimana? YouTuber Cirebon, setuju gak disebut YouTuber apa konten kreator? Seneng ya? Lebih suka ke konten kreator sih. Konten kreator. Iya. Apa yang membuat lo lebih nyaman disebut konten kreator? Karena mungkin disebut karya enggak gitu ya. Menghasilkan ataupun outputnya kan diuploadnya itu enggak hanya di YouTube aja. Facebook, ya kan, Instagram. Terus TikTok ya. TikTok. Jadi lu nyebut konten kreator. Lebih seneng aja sih, lebih seneng disebut konten kreator. Karena lu nggak fokus di satu platform. Iya betul. Oh oke. Tapi duitnya yang paling banyak di YouTube nggak sih cuy? Iya. Ini masih pagi loh. Udah ke uang aja ya larinya. Tinggal iyain aja. Iya. Iya kan? Ya, oke. Lebih banyak pengalaman sih. Pengalaman apa duit? Pengalaman dapat duitnya. Iya. Tapi lu dari kapan main YouTube? Kalau disebut main, pertama kali bikin channelnya sih 2012. 2012 berarti 8 tahun lalu lah. Iya, terus ngupload video pertama kali itu di 2013. Video apa cuy? Harlem Shake dah. Oh iya. Yang joget-joget gak jelas sih. Emang dari awal emang gak jelas sih channel Sigit BT. Iya bener. Nah Harlem Shake gitu. Terus di 2015 itu traveling. Kalau dulu tuh ada MTMA ya. Iya. My Trip gitu ya. My Trip, Iya itulah. My Trip, My AdSense. Nggak nyampe. Ya jadi 2015 itu. Terus di 2016 mungkin kalau dikatakan konsisten ya dikonsistenin di 2016. Di 2016. 2016 tepatnya itu di bulan akhir sih pas pembentukan ada komunitas ini 2016 di Agustus. Oh oke. Komunitas apa tuh? YouTuber Cirebon. Betul. Oh oke. Sama teman-teman tuh. Sama teman-teman. Cuman Anda yang paling kaya. Enggak juga. Anda terlalu menyudutkan ini. dan waktu itu modal berapa sih? Beli kamera apa dulu? Awal waktu 2013. Iya, waktu susah-susahnya. Itu pakai Camdik. Oh, punya tetangga. Seriusan? Iya, punya teman gitulah. Temennya kan tetangga gitu Modal minjem. Iya, minjem gitu kan bareng bikin videonya udah sekalian aja gitu kan. Lu ngerjain dia berarti. Ya enggak juga sih. Ya itu awalnya. Terus di 2015 traveling itu udah mulai pakai HP sendiri. HP sendiri. Iya. Si biaya travelingnya tetap dari sendiri juga. Pakai sendiri gitu. Oke. Modal berarti kalau misalnya buat jadi YouTuber apa sih sebenarnya? Ini klasik sih sebenarnya pertanyaannya. Yang pertama itu kemauan dulu sih. Sebenarnya sih mau dulu. Iya, mau bikin dulu. Konten. Betul. Oke. Terus kedua baru kalau menurut Sigit ya, karena konten creator itu beda-beda. Ada yang bilang kayak alatnya harus bagus dulu nih baru kita bikin ya kan. Kayak gini harus bagus dulu Nah, gitu. Semua ditunjuk nih. Bahasanya nggak harus bagus dulu lah. Kalau menurut Sigit, yang penting sih bahasa kalau ada namanya marketplace gitu kan, mulai aja dulu gitu. Bener gitu.
Jadi yang penting mulai dulu, mau lu pakai handphone mau ngeditnya acak-acakan yang penting lu posting dulu. Betul. Kalau bisa pakai kamera CCTV 1,3 megapiksel nggak apa-apa di bawah-bawah gitu. Hitam putih. Hitam putih kagak asik dong. Ya gitu. Jadi awalnya sih maksimalin yang ada aja dulu gitu, nggak usah berharap yang harus pakai Lumix, harus pakai Sony dan lain sebagainya. Pakai yang ada aja dulu. Yang penting bisa ngerekam aja. Yang penting bisa ngerekam, bisa diedit, bisa diposting. Oke. Gitu. Nah, ini nih kalau ngomongin tentang orang jadi YouTuber kan biasanya mikir tuh. Gua mau bikin konten apa nih? Waduh. Ini emang agak sulit sih kalau masalah ide. Cuma kalau ini pertanyaannya nih. Ini kayaknya Anda curhat nih ya. Ini sebenarnya pertanyaan dari bos gue. Oh iya. Udah titipan gitu ya. Enggak sih, kalau misalkan masalah konten sebenarnya lebih ke lakukan apa yang di dekat. Maksudnya kayak stand up comedy aja lah. Oh iya, kayak, apa yang relate sama lu gitu. Iya, ngebahas tentang apa yang ada di sekitar lah. Kayak contohnya misalkan kita seorang koki. Ya udah nggak jauh-jauh dengan masakan ataupun makanan atau ikan. Iya juga kan? Sih. Iya kan? Bisa juga. Jadi apa yang dekat sama kita dulu tuh. Betul. Jangan sampai ngawang-ngawang. Gue mau bikin kayak ini nih. Betul. Nah, karena kenapa kita ngambil yang sisi yang paling dekat dulu, biar ketika kita bikin tuh nggak terpaksa. Maksudnya nggak ada kayak ngeluh. Kayak misalkan kita suka masak nih. Kalau misalkan masak view-nya nggak gede-gede misalkan ya. Masak nggak gede-gede, terus ganti aja lah bikin video tutorial make up misalkan. Sigit bikin tutorial make up, view-nya gede, cuma kan paksaan jadinya tuh. Awalnya tuh kayak jadi lebih baik kita menyesuaikan apa yang kita suka terus disukain sama orang gitu. Kalau Anda ya bukan tutorial make up nih, tutorial ngelepas make up. Iya. Tapi waktu lu zaman-zaman mulai, lu nyoba semua konten kayak gitu apa gimana? Iya. Random. Jadi di 2015 itu 2016 itu semuanya dicoba kecuali yaitu make up itu. Make up itu. Lu nyoba apa aja? Yang pertama challenge pernah, motovlog, terus prank, sosial eksperimen, vlog juga. Terus apa lagi sih? Sampai kecetus namanya challenge itu idiot challenge. Idiot challenge. Gara-garanya? Zaman dulu pokoknya idiot challenge itu hal yang nggak pernah dilakukan sama orang lain, kita makan. Kita lakukan lah ini. Lu pernah makan apa? Ya kayak misalkan cabe dicampur apa, terus kayak misalkan makan apa sambil nonton yang hal-hal yang jorok dan lain sebagainya. Kalau orang kan ada yang kayak fobia lagi makan terus ngedenger sesuatu kata aja udah berhenti makan gitu ya. Nah, kita paksain untuk ngelakuin itu. Iya, terus terakhirnya yang kalah namanya challenge ya. Yang kalah itu bakal nerima hukuman. Salah satunya ini yang paling gila ya, pakai popok keliling mall. Wah. Popok yang nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek orang tua. Kontennya sebegitu ribet. Ya waktu itu nonton banyak gak? Lumayan sih. Masih ya sekitar 10 ribuan lah dapat. Oh ya, worth it lah ya dengan apa yang lo kerjakan. Iya kan awalnya sih nggak gitu mas, kan ada prosesnya. Iya. Ini diceritain yang enak-enak aja dulu. Iya yang enak-enak dulu biasa, biar yang nonton tuh semangat cuy. Gue mau jadi YouTuber nih. Iya. Biar nontonnya nggak skip gitu kan. Iya. Dan setelah itu akhirnya lo ngambil spesifikasi yang lo sekarang jalanin berapa biji berarti kak konten? 2 sih. 2. Lebih ke 2 sekarang. Sosial eksperimen sama prank. Tapi aku nyebutnya nggak misal-misal sih, lebih ke entertain lah. Bahasanya entertain tuh kayak misalkan Sigit mau bikin video tentang kayak Banyolan Banyolan tuh kayak sitkom lah. Kayak sitkom yang selama video tersebut ujung-ujungnya untuk menghibur, tujuannya untuk menghibur dan mungkin edukasi lah bahasanya, selipin ada edukasinya. Ya itu bakal Sigit garap gitu. Oke. Jadi ya walaupun emang lu fokusnya di situ lah ya. Betul. Nah si VCS itu termasuk konten andalan lu nggak? Sebenarnya lebih ke edukasinya. Si VCS itu. Iya. Oke. Jadi gini. Ngobrol sama siapa gitu. Betul. Jadi di VCS itu sebenarnya konten peralihan ketika view turun. Sebenarnya. Wanda jahat sekali. Enggak maksudnya gini. Sigit tuh kayak bahasa Sigit itu ngorek tuh kayak nimba ilmu lah. Nimba ilmu dari lawan bicara gitu. Jadi kayak
lawan bicara kan waktu itu pernah Yudis Ardana, Iba Fabi. Jadi masih seputar tentang sosial eksperimen dan prank itu sendiri sih. Oh, jadi lu ngebahas sebenarnya sambil nyuri ilmu dari dia. Betul. Jadi bagaimana cara konsisten orang tersebut, karena yang di VCS itu angkatan bareng 2016. Cuma dia udah beli mobil, gue belum gitu kan. Belum. Katanya pernah sampai puluhan juta sebulan. Aduh. Iya kan. Aduh. Ini bakalan pajak nih. Enggak sih, lebih kayak kalau Sigit sih tujuan bikin YouTube ini kan lebih ke ya udah berkarya. Widih, ngeri banget nih bahasanya, berkarya cuy. Daripada gabut kan? Iya kan? Daripada gabut. Lebih ke mendokumentasikan dan menghibur sih. Jadi gini Mas, tujuan awal masuk ke dunia YouTube itu sebenarnya pengen dikenal, mengenal, dan terkenal Mas. Wah, 3 ya. Gitu, pengen masuk TV, nggak bisa bikin TV sendiri ya kan. Di YouTube. Oke, pengen dikenal. Terus pengen mengenal. Terus pengen terkenal. Iya. Sekarang udah dapat belum 3-tiganya? Terkenal sih yang belum. Masa? Iya. Lu endorse segala di endorse, lu kawinan aja di endorse. Undangan doang, undangannya doang. Baru undangan doang. Ya barangkali yang lain boleh lah. Kode. Enggak, maksudnya porsinya terkenal itu bukan maksudnya dikenal banyak orang, terus kayak misalnya kita lewat disapa, enggak sih. Mas tanda tangan Mas. Enggak. Goalsnya Sigit terkenal itu ketika Sigit masuk ke salah satu tempat, orang tersebut bilang, Sigit BT aja pernah kesini gitu. Itu target yang belum kesampaian. Sigit BT pernah laundry di sini. Waduh. Padahal situ belum ya. Tipis ya. Ya gitu sih. Acuan terkenalnya Sigit itu sampai di situ. Oke. Jadi patokan lo. Jadi ya itu tadi sih, lo memanfaatkan keterkenalan lo itu ya. Iya mungkin. Gitu. Oke. Nah. Selama lo main YouTube ini kan pastilah lo punya tim gak sih? Punya. Sebenarnya sih bukan tim sih, lebih ke temen sih. Temen yang diajakin. Iya, diajak. Dibagi duitnya gak? Iya, kadang. Itu diajakin ke sini. Ada orangnya di belakang gak enak. Ada orangnya. Enggak, emang kita kalau Sigit pribadi sih kalau misalnya dapat endorse juga Sigit kasih persenan dan lain sebagainya gitu. Nah kalau bentuknya undangan kayak waktu nikahan lu gimana? Ya kan dia nggak menyulitkan. Iya. Maksudnya kalau misalkan timnya ikut serta Sigit bagi gitu. Kalau misalkan undangan kan Sigit yang nikah, dia kan nggak nikah kecuali Sigit sama dia gitu kan. Kacau. Ada berapa orang? Kalau nggak salah 4 sih. 4 orang. Kalau nggak salah ya, emang 4 sih. Yang pertama kan ada Rehan, terus ada Wildan, Tiara sama Sigit sih. Tiara? Iya Tiara, cewek. Tim lu ada ceweknya? Iya. Ngapain aja dia? Ngeliatin aja, enggak sih. Megang kamera juga. Megang kamera. Jadi backup Rehan. Kalau jadi kamera 2, Wildannya backup edit. Kalau misalnya Sigit nggak sanggup, lempar gitu. Berarti kamera lu kalau sekali shoot berapa biji lu bawa? Tergantung. Sosial eksperimen deh. Satu. Kalau misalnya yang paling banyak berapa biji? Paling banyak 2 sih. Kameranya cuma punya 2. Mahal-mahal tapi ya? Enggak sih. Mahalan ini sih. Kalau lu jalan biasanya tim-tim lu diajak juga? Jalan kemana nih? Ya, jalan misalnya lu mau traveling kemana? Sejauh ini sih belum pernah traveling sih. Cuma paling jauh kemana sih? Keluar kota. Jadi gini Mas, saya tuh ada masa di mana saya tuh dikenal sama orang, bukan terkenal ya, dikenal. Maksudnya ketika saya ngeprank gagal terus. Karena lu udah banyak yang tahu. Iya, jadi kayak baru ngeprank, terus Mas Sigit kan udah tahu gitu kan, dan lain sebagainya. Makanya incer ke luar kota. Supaya nggak ada yang tahu lo. Betul. Pas sampai sana terkenal juga, kan repot juga. Ada juga yang kayak gitu, iya. Oke. Paling jauh mana ya? Paling mana sih? Jakarta, Bandung dia bilang tadi. Bandung, Jakarta, yang paling sering sih Jakarta karena ngincer di Monas itu. Dan public area kan. Public area yang emang bener-bener kayak yang orangnya juga banyak. Betul. Gitu ya. Nah kalau misalnya ini si prank terus gagal, lu kayak gimana biasanya reaksinya? Kan setiap akhir prank itu kan, maksud prank gimana maksudnya? Kalo file misalnya, dianya marah gitu. Iya. Sejauh ini sih selama 2016 sampai dengan sekarang cuma dapat orang marah tuh cuma sekali. Sekali. Iya. Kalau prank yang bentuk gagalnya kayak orangnya kenal ke lu gimana?
Kalau misalkan reaksinya masih bagus, kita upload. Kalau bener-bener udah baru datang terus langsung gini, ya udah kita cut. Banyak sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bikin video lah ya, itu kita sebutkan target bukan korban ya. Target itu minimal itu 5. Nah dari 5 ini nggak tahu yang diupload 3, nggak tahu 4. Nah itu minimal 5. Tapi kadang kita kalau misalkan videonya singkat-singkat, kadang kita bikin 10. Dan 10 itu karena kan di akhir video itu kita pasti minta izin ke si orangnya. Iya, boleh nggak kita posting di YouTube. Terus kita kasih kayak card gitunya lah. Kayak kartu namanya biar dia itu nge-subscribe serta nonton dirinya di YouTube gitu. Wah, Anda ternyata jahat juga. Terus tapi kalau cewek lu mintain nomor WA-nya kan? Enggak. Lebih ke dia mention ke Instagram. Terus ada tim yang ini sih yang handle. Handle. Enggak, maksudnya disortir yang cantik yang mana gitu. Enggak kayak bercanda guys. Aduh pengen nikah ini. Jangan sampai cancel gara-gara ngobrol di sini ya. Enggak, tenang, enggak bakal saya kasih tahu ke calon ke ini videonya. Enggak, tapi emang cuma untuk follow di Instagram aja. Nah, lu pernah gak sih? Aduh, mentok banget nih. Gue setting aja deh. Jadi sebenarnya balik lagi sama kontennya. Kalau misalkan karena kan Sigit tuh bikin video itu kontennya itu mau hiburan dengan edukasi. Kalau misalkan di edukasinya nggak nyampe, ya udah settingan. Settingannya juga misalkan. Jadi banyak orang yang bilang bahwa wah Sigit Bete ini settingan dan lain sebagainya. Kalau misalkan dihitung dari 100%, ya 10% lah pernah settingan. Tapi settingan itu enggak semata-mata satu konten settingan, enggak. Tapi ada beberapa lah ya. Betul. Jadi kayak misalkan tapi enggak melulu ya. Kayak misalkan dulu itu enggak kena lucunya ya. Kadang kayak dari 5 itu 1 yang lucu. Sisanya kagak. Enggak, maksudnya di setting 1 gitu biar lucu. Dengan apa biar yang dapat gongnya lah ya. Betul. Gitu sih. Nah, kalau sekali bikin konten nih, lo idenya tuh mikir berapa lama, shootnya berapa lama sampai selesai diposting berapa lama biasanya? Ada yang bener-bener pakai skrip. Kalau dulu pakai skrip, cuma kadang kalau misalkan kerjasama gitu ya, kolaborasi kerjasama gitu, pasti pakai skrip sih. Soalnya kan kita nganuin konsep dulu. Iya, nge-share konsep dulu. Betul. Sama si. Tapi kalau misalkan kayak mendesak nih hari Minggu, terus Sabtu masih bingung. Kadang juga saya ngabarin ke Rehan gitu ya. Kan besok pagi ini syuting, kadang masih tidur ya kan. Bapak sih dadakan terus ya. Jadi kayak misalkan kita lagi kayak browsing atau lagi tidur ngobrol gini terus dapat ide gitu kan. Kadang kayak gitu sih. Kayak misalnya kita tahu garis besarnya aja, kayak misalnya prank yang kemarin itu yang ada sedikit edukasinya sebenarnya banyak sih. Kayak prank jaga jarak tuh. Aku bawa meteran gitu. Itu sebenarnya edukasinya itu biar orang-orang jaga jarak di zaman pandemi ini katanya sih gitu kan. Jadi lu kayak yang ya udahlah ada unsur edukasinya. Betul. Gitu. Tapi lu biasanya kalau ketemu klien segala macam yang kayak tadi endorse ya, itu biasanya kayak punya skrip dulu. Pakai skrip. Tapi rata-rata deh kalau misalnya yang nggak ada klien. Kalau dulu itu 100% pakai skrip. 100% pakai skrip. Lu garap dulu. Ini bawaan bukunya. Oh ini iya, ini buku. Kiangan ya. Ini waktu bikin ini ya kayak gitulah. Ini skripnya doh. Wah, jadi kayak bikin storyboard gitu tuh nih buat yang keren sih, emang serius sih. Kalau emang lu mau dapat duit dari sesuatu emang lu harus serius sih ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang karena emang udah tahu celaknya misalkan kayak udah bahasanya bukannya gimana kayak udah biasa lah udah kelatih gitu. Jadi kayak garis besarnya aja nanti kita tinggal di lapangan aja. Gitu di tempat aja kayak gimana. Kayak misalkan kita mau nanya apa terus nanti kembangin aja sih nanti biar lucunya kita nanyanya enak. Ya. Nah, gitu kalau si skrip ini yang bikin siapa? Saya. Nggak dibantuin sama teman-teman. Paling kayak garis besar sih kayak misalnya punya ide nih. Bang, saya punya ide kayak gini nih. Ya udah baru dikembangin sama Sigit. Gitu. Yang paling banyak nyumbang ide si Rehan itu. Lebih ke pribadi sih. Ya. Jadi kayak yang kita garap nih, kita punya ide bikin kayak gini gitu ya. Iya. Nah, kostum segala macam lu kan kayak kalau misalnya dia yang gulung segala macam, lu beli? Enggak sih, pakai baju biasa terus disobek-sobek. Itu sebenarnya di konten enggak kepake lagi dong. Enggak. Itu sebenarnya baju YouTube pertamanya sih Git. Jadi baju
Itu dibalik tuh nama channel Sigit BT. Wadah. Sobek-sobek gitu. Iya, nanti Pilar bikin lah ya. Iya. Nah, kalau modal buat kayak gitu-gituannya gimana tuh? Kayak Apa tuh? yang lu tadi kayak bawa karung segala macam, berarti kan lu harus modal juga kan? Itu bener-bener waktu pertama kali bikin kontennya Gembel ya, Pak. Saya pemulung lah kalau Sigit kan pemulung. Itu karung itu sampai Sigit chatin teman-teman. Ada nggak yang punya karung? Iya. Di rumah kan nggak ada karung gitu ya. Iya. Dicetin gitu kan. Gini. Ternyata ada aja. Ada tapi bekas sampah. Serius di depan rumahnya gitu ya. Itu pertama kali bikin konten Gembel, minta ya udahlah saya ambil gitu kan. Terus sampahnya saya buang sih. Gitu. Jadi awalnya karungnya dari situ. Kalau baju sih pakai punya sendiri. Oh, gitu. Oke. Iya. Jadi cocok ya. Padahal kan udah kucel gitu ya, udah aku kotor-kotorin gitu kan dan lain sebagainya. Tetap aja ada yang bilang, masa pemulung mukanya masih bersih apa? Segini udah kotor gitu ya. Susah sih cuy, kurang menjiwai kali lu. Iya gimana ya, mukanya kurang melas gitu ya. Kurang melas, harusnya melas total. Iya. Tapi paling apes lu waktu bikin konten kayak gitu, kayak jadi pemulung segala macam. Lu pernah diapain gitu? Pernah gak sih punya pengalaman kayak gitu? Kalau pemulung sih lebih ke ini sih kayak apa? Diusir orang. Satpol PP. Tapi cuma ditanyain doang. Cuma ditanyain doang. Anda siapa? Saya YouTuber, Pak. YouTuber itu apa ya, Dek? Jadi ingat waktu di Kota Kuningan itu Sigit masuk ke wilayahnya Satpol PP ya. Di depan pintunya Satpol PP. Jadi ada bahasanya target lah. Target duduk di situ. Kita mau bukan ngerjain sih, lebih ke komunikasi di situ. Nyamper. Ternyata si Satpol PP-nya keluar tuh. Diusir, ditanya ini mau ngapain gitu kan. Ini kok cuma kayak gini terus suruh keluar gitu ya. Berarti gagal tuh yang itu ya. Gagal. Tapi tetap diupload. Yang itu diupload. Dengan judul ditangkap Satpol PP. Iya. Biasa. Jenius ya. Kalau bahasa YouTube itu kan clickbait gitu ya. Clickbait. Cuma kan clickbaitnya masih relate itu. Oh iya. Karena masih ada Satpol PP-nya. Dibandingin kalau misalkan pemulung ini misalkan tertabrak kereta misalkan. Ternyata di dalamnya nggak tertabrak. Kan itu bahaya clickbaitnya. Oh iya. Gitu sih. Kayak nggak ada nyambung-nyambungnya kan juga yang nonton. Betul. Udah baca judulnya, pas ditonton kagak ada. Sampai habis lagi. Ya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang yang nonton, video lo yang paling banyak ditonton apa sih kontennya? Ya itu pemulung itu. Yang pemulung itu. Berapa? 3, 3. Wow, banyak banget. Tapi komentar juga kan macam-macam cuy. Iya. Lu ladenin gak sih, apa bacain gitu? Kalau pas ngebuka kan ada aplikasi khusus gitu ya, namanya YT Studio. Buka paling atas aja, kurang lebih ya 10 komentar di atas baca. Yang nyelkit pernah nggak dapat? Video apa sih, sampah gitu. Oh. Lu pernah digituin sama netizen? Lu blok enggak ya? Enggak sih, susah kan kalau di YouTube. Gak bisa ya. Iya. Kalau kesel gak bisa ya. Iya, kalau pengen dilaporin juga nggak ada duit kan buat ngelaporin. Emang Dedi langsung ciduk. Enggak sih, itu jadi kalau Sigit mungkin dan teman-teman nganggap yang namanya head comment lah ya itu ya, atau haters lah bahasa zaman sekarangnya sih. Itu dianggap tuh kayak pupuk gitu ya. Pupuk itu kan bau dari kotoran. Nah itu dia bau terus kotoran tapi ngebuat subur kita. Wah, karena dia nonton video. Ngejudge segimanapun kalau dia nonton sampai habis, saya yang kaya. Iya. Enggak canda ya, ini canda teman-teman. Canda ini. Ya gitu sih. Tapi kalau ngomongin tentang YouTuber Cirebon, membernya berapa banyak komunitas? Kurang lebih sampai dengan sekarang sih 300-an. 300-an. Tapi mereka aktif semua ya? Enggak juga sih. Ya namanya komunitas ya. Iya. Ada beberapa yang mungkin hanya read aja, ya kan? User di grup ya. Iya. Enggak, lebih ke lain sih. Grup lain. Grup lain. Gitu. Cuma ya ada juga yang kayak Sigit juga, maksudnya seminggu itu harus upload kayak gitu. Oke, dan hubungannya baik tapi ya? Baik ya. Selama ini sih. Di depan ya? Iya. Ini boleh diminum gak nih? Boleh. Nah, si tiap member itu kontennya beda-beda. Apa lo biasanya lo harus cocoknya gini nih gitu? Balik lagi sih, kalau channel YouTube itu kan bisa mengekspresikan apa yang dia sama si orang itu ya? Gitu sih. Jadi nggak maksa sih member itu mau bikin video apa. Cuma kita tegesin aja bahwa bikin video yang sekiranya jauh dari kata sara lah. Maksudnya jauh dari sara gitu. Oh iya.
Gitu. biar nggak ada yang sakit hati. Sebenarnya kita nggak ngelarang ya, karena komunitas kita bahasanya untuk umum dan terbuka juga. Cuma balik lagi ketika seseorang member lah bahasanya, member itu punya masalah, pasti kan yang diungkit juga komunitasnya. Jadi makanya kita nyaranin aja sih biar tidak menyinggung tentang SARA itu. Oke. Biasanya si komunitas itu bentuk supportnya adalah saling menonton ya. Saling menonton bisa. Cuma kadang orang yang mensupport kita itu bukan orang yang paling dekat dengan kita. Gitu Mas. Jadi nggak usah ngarepin orang yang paling dekat kita akan ngedukung, enggak. Kecuali orang tua ya. Kalau orang tua Sigit sih punya HP 3 disetelin, mama masak. Support luar biasa. Handphone 3 dijajarin disetel semua. Dia tinggal masak. Iya. Kuotanya dari lu paling. Kan ada wifi. Wifi di rumah. Iya. Wah, keren nih triknya. Iya bisa gitu kan. Ternyata mamanya sendiri tim. Aduh. Enggak, kadang kalau misalkan temen itu kan mungkin teman yang paling deket kadang kayak iri gitu kan. Ya jadi dia sama sekali nggak nonton. Aduh, ini nanti kalau misalnya Pilar Radio naik kayak gini gitu. Jadi nggak usah berharap sama teman. Jadi ya kerjain apa yang kita lagi buat aja sih, maksimalin. Tapi kalau ngomongin tentang YouTuber, ada nggak sih YouTuber favorit lu siapa gitu? Indonesia apa luar negeri boleh? Untuk sekarang sebenarnya banyak sih semua. Ya sebutin aja deh 3 deh. 3 ya. Sekarang ya. Untuk sekarang. Aduh, sekarang siapa ya? Sigit BT. Sigit BT paling atas tuh. Ajija NR. Iya, itu calon. Satu lagi nih PR nih. Ya lebih ke siapa ya? Kalau sekarang sih kiblat ke Baim sih paling. Baim. Baim tuh ngambilnya sisi membagikannya ya. Gitu. Senang aja sih kalau ngelihat orang berbagi tuh. Jadi dia bikin konten tapi bermanfaat untuk orang-orang setidaknya yang ada di lokasi dia bikin konten. Ya walaupun apa yang dia kasih itu mungkin berapa persennya dari dia yang dapatin. Iya. Cuma ya tetap aja nggak banyak orang yang punya pemikiran seperti itu gitu sih. Ini ada yang nitip pertanyaan titipan. Apa tuh? Lu pernah bagi-bagi duit nggak? Lu bagi-bagi handphone kan perasaan? Jadi ya gokil gue liat. Ini anak bagi-bagi handphone sekaya itu tah. Ternyata endorse. Buka kan. Jadi gini sebenarnya Sigit tuh ngebuat sebuah kayak bagi-bagi dan lain sebagainya itu sebenarnya off the record ataupun videonya di akhir video. Nah, terus kadang nggak suka dibagi ditaruh di judul, deskripsi, di judul ataupun lain sebagainya, kecuali kalau misalkan ada konsep kayak misalkan sama teman ataupun kerjasama baru. Karena judulnya gini, kalau Sigit pribadi, Sigit tuh mau di-subscribe bukan karena dia itu pengen hadiah ataupun lain sebagainya. Makanya di video yang baru kemarin itu kan syarat untuk mendapatkan giveaway-nya itu nggak ada subscribe sama follow Sigit BT, nggak ada. Gitu. Makanya gitu sih, Sigit nggak mau orang-orang video karena pengen dapat giveaway-nya. Gitu. Oke, sementara orang-orang banyak yang melakukan itu sekarang. Iya. ada ini kan kita dari tadi ngomongin yang enak-enaknya nih. Nah, yang gak enaknya pernah gak sih lu ngalamin apa gitu? Ketika bikin konten selama lu jadi konten kreator? Sebenarnya hal lucu dulu kali ya. Hal lucu itu ketika bikin video atau prank gitu ya. Bikin prank. Terus jadi gini, yang namanya card ini ID card gitulah. Itu tuh sebenarnya mempengaruhi. Jadi ketika nambah subscriber, viewer dan lain sebagainya gitu. Ketika kita bikin prank gitu ya. Terus kayak jahilin orang gitu, nanya dan lain sebagainya, terus minta izin kan, boleh nggak ngupload videonya? Nggak boleh Mas, udah marah-marah gitu kan. Oh ya udahlah, kan dulu pakai mic-nya itu wireless yang langsung bisa ngedenger tuh si ininya bisa monitor. Terus Sigit bilang, Tiara hapus aja videonya. Jadi kalau yang nggak boleh langsung dihapus, langsung hapus, biar ketika kedepannya nggak masalah. Ternyata gini ya, lucunya itu udah sering terjadi sih ya. Pas turun gitu ya, si ini ngedeket ke parkiran gitu. Mas Sigit, nggak apa-apa sok, videonya diupload aja. Iya. Terus minta foto. Iya. Maaf Mbak, udah dihapus. Iya. Nggak bikin video lagi nggak apa-apa. Aduh. Jadi settingan dong. Enggak sih. Terus akhirnya ya udah nanti next aja, kalau ketemu saya pura-pura nggak kenal ya, biar saya upload videonya.
Itu cewek apa cowok cuy? Cewek banyaknya. Cewek kebanyakan. Targetnya banyak cewek karena saya suka cewek. Iya. Memanjakan yang nonton Anda juga. Iya. Iya gitu sih. Nah, itu yang lucu tuh. Yang gak enaknya nih. Yang enak pernah kayak apa ya? Pernah pengen berantem sih sama orang. Seriusan loh? Iya, waktu syuting di Jakarta. Berantemnya gara-gara? Waktu itu tuh prank week. Jadi kayak nyetel week gitu. Iya. Ya, tahu kan ya lagu tahu. week gitu nih lagunya. Iya, kena copyright. Prank week gitu lewat gitu ya. Set, terus bulak balik terus si mungkin orang terus intinya kayak orang dia berdiri langsung. Maksudnya apa, Mas? Waduh, langsung aja kan karena memang tujuannya untuk menghibur ya, karena udah marah langsung bilang, Mas kita cuma bikin video kayak gini. Akhirnya ya udah akhirnya boleh diupload. Dan itu tembus kalau nggak salah 1.900.000 view-nya tuh. Beli sih view-nya. Enggak. Nah, gitu. itu yang seremnya. Yang apesnya paling apes apa? Yang apes ya itu kayak dikejar-kejar satpam lah, dimarahin. Terus paling sering itu ketika bikin video audionya hilang, Mas. Aduh itu. Jadi gagal upload, mau diupload masa pakai lagunya backsoundnya bajai-bajurinya aja ya kan. Jadi bingung deh ya kan. Bingung ada muncrat. Bingung pengen ngupload nggak ada suaranya ya kan, bener-bener bisu karena kan kalau pakai wireless itu kan langsung colok tuh. Colok misalkan ada noise satu kan dual gitu ya, satu noise ya udah rusak semua gitu. Kadang waktu itu pernah nggak dicolok. Anda nyalain siapa waktu itu? Ya kamera sih. Rehan gak pernah ya? Rehan gak pernah. Pernah gak sih? Pernah ya tuh kan? Pernah. Jadi, karena lu udah syuting lama-lama, iya, audio kagak masuk. Iya. Wah. Hilang aja, jadi suaranya suara kameramen. Gitu. Ya udah gimana ya? Bahasanya pengen marah juga ya paling diem-dieman aja sih, diem-dieman terus udah sih makan, udah balik lagi, udah gampang lah bikin video lagi gitu. Oke. Pernah sih pernah gini juga, Mas, kayak satu full video itu satu target itu nggak gagal upload, terus kita ngelakuin hal yang sama, prank yang sama, jadi kayak dejavu banget tuh. Kayaknya udah pernah nih kayak gitu. Ngelakuin lagi besoknya. Terus ada juga karena kan prank Sigit kan 90% lah, 90% itu real. Tapi ada banyak juga video yang semuanya real gitu ya. Ini maksudnya Sigit kasih 10% itu karena di channel Sigit enggak semuanya real gitu ya. 90% itu karena pranknya itu real gitu ya. Datang misalkan target 5 target ya, 5 orang gitu ya. Ternyata cuma bisa hari itu 3. 2 belum kesampaian kan. Besok lagi dengan pakaian yang sama. Enggak dicuci ya kan. Demi konten. Serius, Mas. Demi konten. Ya. Nah, waktu lu yang ke Singapura itu gimana? Singapura itu ya vlog itu sih, jalan-jalan. Cuma belum diupload videonya. Males, Mas, panjang banget ngeditnya sumpah. Kayaknya tuh semuanya tuh bagus semua gitu ya. Jadi emang punya cita-cita sih ke luar negeri, Singapura. Dan udah kesampaian tuh. Udah kesampaian. Dulu kan mau ke lokalnya Bali, udah ya namanya target kan pasti ningkat tuh kan. Ke Singapura udah. Dan duitnya dari YouTube. Iya, alhamdulillah. Wow. Berarti beneran yang tadi puluhan Singapura dan Malaysia. Iya. sebelahan naik bis doang. Ini kalau di sini harus ria ya, nggak apa-apa ya. Ya Allah. Padahal sih sedih, banyak utang di luar gitu ya. Tapi lu full time gak sih di YouTube atau lu emang punya kerjaan lain? Enggak sih, ada kerjaan lain. Ada yang kerjaan lain. Tapi gaji lu sebagai pekerja dan gaji lu sebagai YouTuber gede mana, cuy? Ini udah masuk ke duit ya. Jadi kata orang itu kan ada yang bilang kalau ada yang kerjaan utama, terus ada kerjaan sampingan. Ya kerjaan utamanya orang-orang umumnya itu kerjaan sampingannya saya. Utamanya di YouTube gitu. Oke, berarti kita tahu bahwa jawaban itu menjawab pertanyaan yang tadi. Ini semoga bos nggak nonton gitu ya. Takut tiba-tiba PHK gitu ya Allah. Enggak sih, kalau di YouTube itu kan ada yang namanya prioritas, ada rutinitas. Nah, kalau lo termasuk? Kalau Sigit itu yang namanya YouTube itu prioritas, yang lainnya itu rutinitas. Jadi maksudnya gimana? Kebanyakan orang kan ada yang kerja sambil nge-YouTube ataupun bahasanya kayak
kerjanya apa terus sambilannya apa gitu. Nah, sambilan ini kan orang-orang bilangnya itu rutinitas gitu ya. Bahasanya bisa ditinggalkan kapanpun. Kalau di YouTube itu bahasanya rutinitas ini itu bisa ditinggalkan karena prioritas ini. Nah, makanya kenapa YouTube ini prioritas, makanya Sigit suka bolos gitu. Gitu sih maksudnya. Jadi buat yang Sigit dia suka bolos. Ini buka-bukaan ya. Karena di kehidupan Sigit itu ada rutinitas sama prioritas. Rutinitas itu bisa dikalahkan sama prioritas gitu. Jadi prioritas itu pengabutuh lah ya. Iya. Oke, dan kalau orang tua berarti udah tahu, udah support segala macam. Udah support. Calon istri support juga. Support. Wah, oke. Gitu. Iya. Dan kerjaan lo apa sih? Tuh dia nitip pertanyaan. Oh iya ini. Kenapa nggak dia aja yang masuk? Enggak. Kerjanya lebih ke komputer. Bidang jaringan. Jaringan, oke, gitu ya. Berarti rada-rada nyambung lah ya. Sebenarnya enggak sih. Enggak ya? Jaringan kayak edit video enggak sih. Ya, jauh ya. Iya. Ya sama-sama lah. Cuma Samain aja lah. Iya komputer lah ya, bidang IT gitu ya. Iya. Cuma intinya Sigit belajar dari YouTube untuk YouTube sih gitu. Jadi belajar tutorial ngedit, pengambilan gambar lah. Kan sebelumnya juga kan sendiri gitu ya. Itu dari YouTube sih. Semuanya? Iya. Sampai dengan sekarang juga ngedit kayak misalkan After Effects nih. Kan masih newbie lah ya, belajar. Kayak misalkan cari, aduh lupa nih, misalkan contoh green screen lah ya. Cara pakai green screen cara pakai green screen di misalkan Adobe Premiere. Kayak gitu masih kayak gitu-gitu. Lu masih suka nyari tutorial di YouTube? Masih. Karena emang bener-bener enggak punya basic editing, enggak punya basic kayak komputer dalam bidang visual grafis gitulah. Jadi dia itu tadi lu belajar di YouTube lu. Iya. Wow, terus upload di YouTube gitu. Di-upload di YouTube juga. Wah, keren sih. Oke. Dan kalau misalnya orang-orang yang sekarang nonton nih, terus pengen kayak lo deh jadi YouTuber, saran buat mereka apa sih? Jangan deh. Apalah lu? Soalnya sekarang YouTuber udah banyak. Tapi kalau ngomongin tentang YouTuber banyak, YouTuber tuh sekarang tuh lagi resah nih. Ada yang lagi resah lah ya. Banyak sih, termasuk Sigit juga. Gara-gara artis-artis ya kan, tiba-tiba pada punya channel YouTube. Lu termasuk yang resah itu enggak sih? Sebenarnya ada dua sudut pandang sih. Kalau secara content creator yang bener-bener fix, maksudnya apa ya, pure content creator, kemungkinan besar sih nggak ngaruh sih. Karena kan dia ngejual kualitas kontennya gitu kan. Ya bahasanya view sedikit juga udah nggak apa-apa kan, karena dia emang tujuannya berkarya. Cuma balik lagi, yang namanya artis datang ke ini YouTube, ya pasti merubah pasaran sih. Maksudnya pasaran kita yang tadinya orang-orang sukanya ngeprank ya kan, maksudnya suka tentang entertain, terus ada artis datang dengan banyak pendukungnya gitu ya, udah banyak fansnya. Jadi ya fans, mungkin penontonnya Sigit, wah si ini udah masuk ke YouTube nih, nonton ini aja lah gitu sih. Cuma kalau Sigit pribadi sih, gimana caranya kita kemas konten semenarik mungkin biar orang-orang yang mungkin sebelumnya pernah nonton Sigit BT bisa balik lagi gitu sih. Tugas sekarang. Karena nggak ada habisnya sih kalau misalkan kita resah, wah ini gara-gara inilah, gara-gara itulah. Balik lagi kita itu saingan sih, lebih ke kayak kompetisi buat kita bikin betul, makin bagus betul. Gitu ya. Tapi video lu termasuk yang sekarang setiap posting masih tetap konsisten segitu, naik atau turun? Apanya nih? Viewersnya? Naik turun sih. ya? Tergantung konten yang kita buat. Wah, gitu. Oke. Inget gak pertama kali lu dapat gajian berapa? Gaji itu berapa ya? Waktu itu 1,8an. Pertama kali? 2000 berapa tuh? 2017an lah. 2017. Awalan. Lu so happy apa waktu itu? Seneng banget, tapi bener-bener itu untuk makan-makan. Sama teman-teman? Iya, sama kan dulu kan ada yang namanya Cirebon Prank ya. Dulu itu Cirebon Prank. Ya itu buat makan-makan pure semuanya. Sama, jadi gini, Sigit itu kalau misalkan dapat uang dari YouTube pasti beli peralatan. Jadi misalkan ya, invest ke barang, betul, lu pakai syuting. Itu termasuk kayak studio gitu kan, Sigit punya studio. Nah, gokil sih. Jadi ketika nih zaman-zaman nggak cair, itu punya kenang-kenangan lah dibandingin biasanya foya-foya dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu bisa belajar banyak sih dari obrolan ini ya. Kayak yang tadi lu dapat duit tapi lu nggak habisin semua, tapi lu invest ke barang-barang yang lu pakai buat jadi si konten kreator itu. Oke. Nah, itu pertama kali 1,8. Sekarang bahaya ya. Enggak sih, kalau sekarang ya cukup lah buat makan sehari-hari. Oh ya, Oke. Ngeles terus. Tertinggi
Apanya nih? Tertinggi pernah dapat berapa lo? Tertinggi ya? Enggak sih, masih tinggian Mbak Imong sih. Iya pasti. Tinggian Iya Atta pasti. Halilintar. Iya pasti. Tertinggi tuh bisa beli apa gitu? Iya. Kalau misalnya dinominalkan. Iya peralatan aja sih, lebih ke peralatan. Udah. Syuting. Ini nggak akan dijawab. dikejar. Ini sih ke peralatan, intinya sih lebih ke peralatan. Jadi dan peralatan itu bisa digunakan buat teman-teman tim khususnya sih. Kayak misalkan teman-teman lo pada punya YouTube, channel YouTube juga. Iya. Dan lo tetap nonton mereka. Ya nonton. Oh nonton. Iya. Kalau di sini bilangnya nonton. Enggak sih, untuk sekarang ini jarang nonton YouTube sih. Seriusan kenapa lo? Iya. Sibuk. Enggak juga sih, kayak lebih merenung aja. Merenung mikirin konten. Enggak sih, kalau sekarang kan lebih apa ya? Ya kontennya lebih kayak banyak lebih ke TV gitu sih, kayak nggak jauh dari TV, berita dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan Covid gitu ya. Iya, jadi kayak yang ya itulah orang-orang punya kebiasaan baru, beradaptasi dengan hal-hal baru gara-gara pandemi yang masih kita hadapi sekarang gitu ya. Oke. Nah, waktu pandemi kemarin lo syuting juga? Syuting yang VCS itu. Oh, jadi lu mensiasatinya dengan itu ya? VCS itu sebenarnya dari mulai Januari sih, sebelum Januari ada Covid. 2020. Nah, terus ketika kalau nggak salah Maret April gitu ya ada ya. Iya. Baru Covid masuk ke Indonesia. Pas Sigit bikin ternyata banyak yang komen tuh. Wah, ngikutin inilah, ngikutin itulah dan lain sebagainya. Karena kan komunikasi daring gitu ya. Iya. Karena kan sekarang lagi musim kan daring gitu kan. Nah, jadi ya udahlah, biarin aja gitu kan. Tapi emang konsep itu sebenarnya sudah Sigit bikin itu kalau nggak salah di bulan Oktober 2019. Okay. Cuma baru kelaksana karena kan nganuin rewind nih, YouTube Rewind Cirebon. Jadi di 2020 pas udah selesai rewind. Baru garap VCS-nya. Oke, dan kalau main YouTube Rewind Cirebon tuh membanggakan sekali ya cuy. Bangga banget loh. Bangga banget karena view-nya gede. Iya. Hasil beli. Iya. Enggak hasil beli. Oke, kalau misalnya ngomongin YouTuber, 3 hal yang lo ingat apa? Konsisten. 1 konsisten. Berbagi. Kaya raya. Tetap kaya raya. Tapi kenapa Sigit sebut konsisten? Konsisten ini sebenarnya salah satu kunci sih untuk mencapai keberhasilan di dunia YouTube. Wah, gitu. Oke. Konsistensi. Konsisten dari konten, konsisten dari waktu upload sampai dengan penjadwalan dan lain sebagainya. Itu konsisten aja kuncinya. Konsisten termasuknya itu yang lu bilang tadi, ngobrol di off air, dia bilang ada loh YouTuber yang sampai setahun 700 video. Wah, gokil banget. Gue ngebayangin setahun aja 365 hari, 700 video sehari 2 kali kan. Gila, gokil. Tapi senang ya sejauh ini lu menikmati. Karena Sigit itu bikin apa yang Sigit suka. Itu sih kuncinya. Makanya Sigit tuh suka dengan komedi, banyolan, obrolan, terus komunikasi orang baru, mengenal orang baru itu yang diharapkan sih gitu. Jadi lu ngejalanin apa yang lu suka dan lu mendapatkan sesuatu dari apa yang lu suka. Betul. Dan itu sangat menikmati sekali. Wah, itu surga dunia. Sebenarnya gue pengen ngobrol panjang lebar ya. Tapi ya karena tetap aja kan lu bilang katanya ada durasi juga. Lu mau ngomong apa sama yang nonton video ini? Untuk apa nih? Apapun lah. Jadi nggak usah jadi YouTuber tuh. Gak gitu dong mainnya cuy. Gak gitu. Ini harus ada edukasinya cuy. Oh iya ini channel edukasi ya. Kagak. Mohon maaf. Bukan. Enggak, intinya kalau misalnya teman-teman pengen jadi seorang konten kreator lah, mau di YouTube mau dimanapun, yang pertama itu kuncinya itu konsisten. Ya konsisten itu nggak lepas dari doa juga ya. Makanya kata si Atta Halilintar. Apa tuh? Lintai aja maksudnya. Atta Halilintar. Iya, mohon maaf. Jadi play hard, work hard ya. Pray hard, work hard. Jadi pray-nya dulu baru work-nya. Betul. Jadi doa yang apa ya, benar-benar giat lah, sungguh-sungguh, terus benar-benar kerja. Dalam artian konsisten itu termasuk kerja itu sendiri. Dalam artian konsisten upload lah, terus konsisten bikin video itu maksimal. Jangan asal-asalan. Nggak asal upload gitu ya. Kayak misalkan karena setiap orang itu kayak
kalau misalkan mau jadi content creator ataupun pengen jadi YouTuber itu ngincarnya tuh kan bagusnya dulu nih. Kayak misalkan kalau misalkan videonya ngeblur nggak bakal saya upload misalkan gitu. Ada orang-orang yang konsisten seperti itu. Itu nggak jadi masalah sih, itu balik lagi sama seleranya masing-masing. Tapi kalau Sigit BT selama tujuan video tersebut tersampaikan, mau ngeblur mau bahasanya kameranya miring-miring gelap Sigit tetap upload. Tapi kedepannya Sigit bakal perbaiki gitu sih. Lu pesen dong suruh subscribe Pilar Radio Channel. Oh iya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Pilar Radio ya. Dan jangan lupa untuk share juga video-videonya, di like terus, boom like ya. Dan pokoknya bilangin ke teman-teman kalian bahwa ada channel baru beredukasi sangat tinggi ya. Yaitu namanya Pilar Radio. Iya. Pastinya gitu doang. Iya. Oke. Gitu. Kira-kira YouTube bakal membosankan gak sih? Terakhir deh. Selama konten kreatornya bisa berinovasi sih insya Allah kayaknya nggak akan membosankan. Dan selama iklannya masih ada, kemungkinan besar konten kreator masih ada. Talk slow, kita talk tapi slow.